Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya Yusli Hayanti dalam Warta Parlamentaria yang akan menyajikan rangkuman informasi seputar kinerja dan kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam 30 menit ke depan. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Komisi 2 DPR RI meninjau secara langsung kesiapan dan persiapan calon daerah otonomi baru atau DOB di Provinsi Gorontalo. Rencananya ada 5 daerah yang akan mendapatkan kesempatan pemekaran, di antaranya calon Kabupaten Boliohuto, Kabupaten Bone Pesisir, Kabupaten Panipi, Kabupaten Gorontalo Barat, dan Kota Talaga. Komisi 2 DPR RI meninjau secara langsung kesiapan dan persiapan calon daerah otonomi baru atau DOB di Provinsi Gorontalo. Rencananya ada 5 daerah yang akan mendapatkan kesempatan pemekaran, di antaranya calon Kabupaten Boliohuto, Kabupaten Bone Pesisir, Kabupaten Panipi, Kabupaten Gorontalo Barat, dan Kota Talaga. Anggota Komisi 2 DPR RI Hugua menilai kelima calon DOB sudah dirasa layak untuk dimekarkan. Untuk itu Komisi 2 sangat concern dan senantiasa mendukung terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Itu kan kami lihat sudah layak. Semangat masyarakatnya, kemudian rentang kendali terasa, ya. Dan lebih penting dari itu bagaimana pusat-pusat pertumbuhan di seluruh Indonesia itu bertumbuh. Pemerataan pembangunan juga kan bisa dengan daerah otonom baru ini kan pemerataan pembangunan kan merata ke seluruh Indonesia ya. Tuh. Gubernur Gorontalo, Rusli Habibi, menyampaikan terima kasih kepada tim Komisi 2 DPR RI yang telah datang secara langsung meninjau kelima wilayah calon daerah otonomi baru tersebut. Rusli mengaku akan terus memperjuangkan 5 DOB ini hingga akhir masa jabatannya. Insya Allah kita nggak boleh berhenti, nggak boleh lelah, nggak boleh capek. Dan tetap ikhtiar untuk memperjuangkan keinginan seluruh rakyat, bukan keinginan para politisi, bukan keinginan para elit, tidak. Tapi benar-benar kami berpihak kepada rakyat bahwa rakyat sangat butuh pemekaran daerah. Sampai saat ini, pemerintah pusat menyatakan masih moratorium terhadap pembentukan DOB. Masih ada 2 rancangan peraturan pemerintah yang harus dirampungkan, yakni RPP tentang otonomi daerah dan RPP penataan provinsi dan kabupaten atau kota. Dari Provinsi Gorontalo, Bondan Imana, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Pemuda Mahasiswa Tamilau, Maluku Tengah di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Ikatan Pemuda Mahasiswa Tamilau meminta keadilan terkait dugaan kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa bentrok polisi dan warga di Maluku Tengah pada 7 Desember 2021 lalu. Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Ikatan Pemuda Mahasiswa Tamilau, Maluku Tengah di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta. Ikatan Pemuda Mahasiswa Tamilau meminta keadilan terkait dugaan kasus pelanggaran HAM dalam peristiwa bentrok polisi dan warga di Maluku Tengah pada 7 Desember 2021 lalu. Ketua Ikatan Pemuda Mahasiswa Tamilau, Tahir Wailisa, menyebut sebanyak 18 korban mengalami luka tembak dalam bentrok massa dengan Polres Maluku Tengah. Korban tersebut diantaranya adalah wanita dan anak-anak. Berkaitan dengan itu, mereka berharap Komisi 3 DPR RI bisa membantu mengusut tuntas kasus penembakan dan mendorong Kapolri untuk menindak tegas pelaku penembakan. Yang kedua juga meminta kepada DPR untuk segera memanggil Pak Kapolri untuk dimintai penjelasan kaitannya dengan peristiwa penembakan itu. Yang ketiga mungkin meminta kepada Pak Kapolri untuk segera memecat Kapolda Maluku dan juga Kapolres Maluku Tengah serta sejumlah oknum yang terkait dalam proses penembakan itu untuk segera diproses hukum. Mungkin itu sih Bang yang. Menanggapi hal itu, Komisi 3 DPR RI mendukung penuh pengusutan kasus penembakan warga di Tamilau. Anggota Komisi 3 DPR RI Santoso menilai pihak kepolisian dalam hal ini Kapolri harus memberi sanksi tegas kepada oknum polisi yang terbukti melakukan penembakan. Ya, kita akan berikan sanksi itu. Bukan kita ya, maksudnya kita mendorong kepada pimpinan Polri untuk melakukan tindakan yang keras terhadap pelaku-pelaku ini. Akbar Prakoso, TVR Parlemen, melaporkan. Belum masuknya rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau RUU TPKS ditetapkan menjadi rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR dalam rapat paripurna DPR RI penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2021 hingga 2022 menuai perhatian publik. Pimpinan DPR menyebut
rancangan undang-undang TPKS belum masuk menjadi rancangan undang-undang inisiatif DPR RI karena masalah teknis melewati batas waktu rapat pimpinan maupun badan musyawarah. Belum masuknya rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dalam rapat paripurna DPR, penutupan masa persidangan 2 tahun sidang 2021-2022 menuai perhatian publik. Pimpinan DPR menyebut RUU TPKS belum masuk menjadi RUU inisiatif DPR RI karena masalah teknis melewati batas waktu rapat pimpinan maupun badan musyawarah. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad baru-baru ini menjelaskan, pembahasan rancangan undang-undang TPKS belum selesai di tingkat 1 sehingga tidak sempat dimasukkan dalam agenda Rapim atau Bamus. Sufmi Dasko menyatakan DPR RI merencanakan untuk segera memasukkan RUU tersebut ke Rapim dan Bamus. Sufmi Dasko Ahmad juga menyatakan belum masuknya rancangan undang-undang TPKS hanya terkendala masalah teknis. RUU TPKS itu pada waktu selesai dibahas kita sudah selesai Rapim dan Bamus. Jadi itu tidak sempat dimasukkan ke Rapim dan Bamus dan kita akan rencanakan pada masa sidang yang depan setelah reses ini kesempatan pertama segera kita masukkan dalam Rapim dan Bamus untuk segera disahkan ke paripurna. Masalah teknisnya itu adalah ketika kita Rapim dan Bamus, undang-undangnya belum selesai dibahas di tingkat 1-nya. Karena dia belum masuk, ya nggak bisa kita rapimkan, gitu aja. Dalam rapat pleno Badan Legislasi pada Rabu 8 Desember lalu, hasil voting menunjukkan mayoritas fraksi menyetujui rancangan undang-undang TPKS dibawa ke rapat paripurna. Hanya fraksi PKS yang menolak, sementara fraksi Golkar belum memberi restu rancangan undang-undang TPKS dibawa ke rapat paripurna. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Salah satunya datang dari Komisi 10 soroti cabang olahraga dalam revisi rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Tetaplah bersama kami. Komisi 10 DPR RI melakukan uji publik rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional guna mendapatkan pandangan dan masukan khusus mengenai isu-isu krusial yang belum disepakati dalam rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Komisi 10 DPR RI melakukan uji publik RUU Sistem Keolahragaan Nasional guna mendapatkan pandangan dan masukan khusus mengenai isu-isu krusial yang belum disepakati dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetiva Saifudian mengatakan, cabang olahraga perlu ada prioritas dalam proses menentukan 14 cabang olahraga yang ada. Untuk itu, ia mendorong adanya prestasi cabang olahraga yang bertujuan agar masyarakat dapat memahami arti sebuah prestasi sebagai tujuan rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional atau SKN. Mengapa hanya 14? Tapi tadi sudah ada banyak masukan, klarifikasi. Sesungguhnya di dalam proses menentukan mana prioritas itu selalu perlu ya di dalam perencanaan gitu. Tidak mungkin langsung semua terperhatikan karena kita juga ingin mendorong adanya prestasi bagi cabur-cabur tertentu ya. Jadi di sini pada prinsipnya setuju. Hal senada dikatakan anggota Komisi 10 DPR RI Johar Arifin Husin. Menurutnya, 14 cabang olahraga yang ditetapkan merupakan cabang olahraga dengan skala prioritas yang dapat berkembang di seluruh daerah. Di dalam desain besar olahraga nasional, ya, ini sudah ada kepresnya, ada 14 cabang olahraga prioritas. Nah, ini tidak permanen, saya pun setuju, itu situasional. Jika nanti ada cabang olahraga yang bagus, ya, bisa meningkat, apalagi potensi Indonesia bisa seperti itu, kenapa tidak? Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Rian Indrayana, TVR Parlemen, melaporkan. Dukungan anggaran dan infrastruktur perpustakaan sangat diperlukan untuk meningkatkan angka literasi nasional. Terlebih, masih banyak area 3T terdepan, terpencil, dan tertinggal belum memiliki perpustakaan yang layak dan koleksi buku terbatas.
Dukungan anggaran dan infrastruktur perpustakaan sangat diperlukan untuk meningkatkan angka literasi nasional. Terlebih, masih banyak area 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, belum memiliki perpustakaan yang layak dan koleksi buku terbatas. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Agustina Wilujeng menilai, proses digitalisasi koleksi perpustakaan juga membutuhkan waktu dan anggaran. Untuk itu, Agustina mendesak pemerintah memberikan perhatian khusus berupa dukungan anggaran pada perpustakaan. Ya, semestinya pemerintah, Bappenas, dan Kementerian Keuangan memberikan perhatian khusus. Mau SDM unggul, mau literasi naik, tambahkan biaya ke perpustakaan. Wong jelas-jelas mereka adalah para pengelola negara yang sangat luar biasa. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Ratih Megasari Singkaru menambahkan bahwa di daerah pemilihannya, Sulawesi Barat, minat baca anak-anak cukup tinggi. Sayangnya, hal tersebut tidak didukung oleh infrastruktur perpustakaan yang memadai dan juga koleksi buku yang tidak diperbarui. Jadi kami sih benar-benar berharap semoga Perpusnas ini walaupun memang dengan anggaran yang kecil kayak tadi yang saya bilang small but powerful. Sebenarnya kan itu tugas mereka tuh powerful sekali gitu ya untuk mencerdaskan bangsa. Jadi dengan anggaran seadanya, jadi kita harap ini bisa dimaksimalkan semaksimal mungkin dan berharap bisa merata di 34 provinsi. Komisi 10 menilai tugas perpustakaan sangat beririsan dengan tugas Kementerian Pendidikan untuk turut mencerdaskan masyarakat. Dari Senayan, Jakarta, Amita dan Zia, TVR Parlemen melaporkan. Keberadaan perpustakaan semakin sentral di era teknologi yang kian berkembang. Perpustakaan dituntut bisa menggerakkan budaya baca dan mengkampanyekan gerakan literasi untuk menghasilkan SDM unggul. Keberadaan perpustakaan semakin sentral di era teknologi yang kian berkembang. Perpustakaan dituntut bisa menggerakkan budaya baca dan mengkampanyekan gerakan literasi untuk menghasilkan SDM yang unggul. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengungkapkan, perpustakaan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai pusat informasi, namun dapat bertransformasi menjadi pusat literasi sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, literasi berbasis inklusi sosial menjadi kunci penting, karena perpustakaan tidak hanya sekedar menjadi pusat informasi, tapi juga bisa berkontribusi untuk membangun masyarakat berpengetahuan melalui kampanye bersama untuk menumbuhkan tradisi dan budaya baca di tengah masyarakat. Hal yang penting karena di dalam ruang lingkup perkotaan ini segala sesuatunya pasti bersifat yang serba instan dan mudah dicapai, mudah didapat. Dan pendidikan maupun literasi baik itu versi digital maupun konvensional berbasis inklusi sosial itu tetap merupakan sebuah keharusan. Nah, oleh karena itu permintaan daripada Kota Cimahi tentunya adalah dukungan bantuan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah provinsi dalam melaksanakan program literasi. Dede Yusuf mendorong agar pemerintah daerah terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perpustakaan nasional dalam pelaksanaan perpustakaan berbasis inklusi sosial di daerah. Selain itu, Komisi 10 DPR RI menilai dukungan anggaran diperlukan agar program literasi berbasis inklusi sosial berjalan dengan baik. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa TV Parlemen, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain yang menunggu Anda setelah jeda berikut. Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia. Banyak sektor terdampak, bahkan beberapa diantaranya sudah gulung tikar. Tidak terkecuali bisnis perjalanan dan bandar udara. Sejak pandemi dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, jumlah penumpang bandara turun drastis. Untuk itu, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan bandar udara yang terdampak pandemi. Hampir 2 tahun pandemi COVID-19 terkonfirmasi di Indonesia.
Banyak sektor terdampak, bahkan beberapa di antaranya sudah gulung tikar. Tidak terkecuali bisnis perjalanan dan bandar udara. Sejak pandemi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, jumlah penumpang bandara turun drastis. Untuk itu, Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI mendorong peningkatan bandara udara yang terdampak pandemi. Ditemui usai meninjau bandara saat kunjungan kerja spesifik BURT ke Provinsi Sulawesi Selatan, anggota BURT DPR RI Ida Syahidah menyebut berkurangnya layanan lounge menyebabkan pelayanan menjadi kurang maksimal. Saya kan sering penerbangan dari Gorontalo ke Makassar ya, kadang transit cukup lama. Nah ini Kokordia ini memang mungkin karena masa pandemi ya sehingga fasilitas untuk idealnya lounge itu kurang memadai ya. Lebih lanjut, Wakil Ketua BURT DPR RI Ahmad Dimyati Natakusuma sangat menyayangkan penurunan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Dimyati mengaku kunjungan kerja spesifik BURT ke Makassar, salah satunya untuk mendorong pemulihan pelayanan dan kapasitas bandara. Banyak penerbangan, aturan, birokrasi, regulasi terlalu banyak, sehingga banyak maskapai yang tadi menjadi tidak produktif. Terus juga toko-toko yang ada di bandara juga, termasuk pelayanan yang ada. Untuk membatasi mobilitas masyarakat dan menekan laju penyebaran COVID-19, pemerintah memberlakukan PPKM. Dari Makassar, Teresia dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Lonjakan penumpang saat Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan PT ASDP menerapkan secara ketat protokol kesehatan melalui kelengkapan dokumen kesehatan, pembelian tiket secara online, dan kapasitas kapal. Lonjakan penumpang saat Natal dan Tahun Baru perlu diantisipasi. Komisi 5 DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan dan PT ASDP menerapkan secara ketat protokol kesehatan melalui kelengkapan dokumen kesehatan, pembelian tiket secara online, dan kapasitas kapal. Dalam kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Pelabuhan Merak, Provinsi Banten beberapa waktu lalu, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Fauzi mengingatkan penerapan protokol kesehatan di Terminal Merak tidak boleh longgar. Fauzi menegaskan pemeriksaan dokumen kesehatan harus menjadi prioritas utama. Fauzi juga mendorong Kementerian Perhubungan dan PT ASDP menyiapkan tambahan petugas kesehatan dan Satgas COVID-19 di terminal keberangkatan dan kedatangan. Hal-hal yang sifatnya mulai dari persiapan dan pencegahan kalau ada hal yang tidak diinginkan, itu harus disiapkan sedemikian rupa sehingga bukan saja dia enak naik kapal, tapi dia merasa nyaman gitu. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI Sri Wahyuni menyoroti kesiapan fasilitas umum di pelabuhan seperti toilet dan tempat ibadah. Ia meminta seluruh fasilitas bagi penumpang harus sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Karena beberapa kali saya kunjungan ke pengelola pelabuhan atau bandara dan lain-lain itu terus memperhatikan fasilitas-fasilitas yang ada di dalamnya, seperti contohnya yang umum saja toilet, terus tempat ibadah. Dari Provinsi Banten, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Dan berakhir sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlamentaria. Saya Yusli Hayanti beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa di Warta Parlamentaria berikutnya.